Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Malam, Pak. untuk materi yang ke-10 ya. Materi 10 dari mata kuliah probabilitas dan statistik ya. Ini kita materinya pembahasannya mengenai distribusi pengambilan sampel ya. Nah, di mana ya distribusi sampel ini merupakan distribusi rata-rata atau proporsi sampel ya yang kita ambil secara berulang-ulang dari suatu populasi. Nah, banyaknya N rata-rata atau N kali itu dinilai dari proporsinya. Distribusi dari rata-rata atau proporsi itu kita sebut sebagai distribusi sampel ya. Jadi distribusi sampling ini menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda dari statistik sampelnya ya. Kemudian distribusi sampling di sini ini dapat membantu kita untuk memilih sampelnya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi ya. Sehingga kita dapat memperkirakan parameternya dengan benar. Nah, di mana peluang untuk sampel ya, misalnya kita anggap X-nya sebagai populasi, maka kita dapat mengambil sampel populasi dari X tersebut. Kemudian kita harus dapat menentukan apakah sampel yang kita gunakan itu memiliki distribusi normal atau paling tidak mendekati normal. Rumusnya adalah Z sama dengan ini ya, X kurang mu dibagi Tau dibagi akar daripada N. N di sini tadi rata-ratanya ya. Itu rumusnya. Dan kemudian ini kita ambil pemisalan ya, contohnya misalkan X itu adalah populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan menggunakan distribusi normal. Nah, rata-ratanya 170 cm dengan standar deviasinya adalah 10. Nah, kita dapat bertugas memilih 30 sampel dan mengukur tinggi badan. Kemudian pertanyaannya, berapa kemungkinan tinggi kurang dari 165 cm? Jawabannya ini ya, tadi kita menggunakan ini rumusnya, kita masukkan 165 dikurang 170, 10 per akar 30. Hasilnya adalah min 2,74 sehingga didapat P-nya sama dengan 0,0031. Jadi kesimpulannya, probabilitas 30 siswa yang dipilih secara acak itu memiliki tinggi kurang dari 165 cm ya. Itu adalah 0,0031 atau bisa dikatakan 0,31% ya. Kemudian masuk kepada proporsi populasi ya, merupakan jumlah individu dalam populasi yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan variabel acak binomialnya ya. Nah, proporsi sampel itu jumlah individu dalam kelompok sampel yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, misalnya jika kita mengambil 1000 orang di sebuah kota dan menemukan misalnya 200 orang yang berpenghasilan lebih dari 10 juta per bulan, maka proporsi sampel orang yang berpenghasilan lebih dari 10 juta per bulan adalah 0,2. Nah, kemudian kita dapat memberikan ya. Ini Pak, izin Pak, slide-nya belum ganti tuh Pak. Ini sudah? Belum Pak, masih nampak slide yang pertama Pak. Yang pertama? Ini? Belum juga Pak.
Indra kelihatan? Udah, Pak. Oke, sudah, Pak. Udah ya. Nah, jadi P di sini adalah proporsi populasi. Di sini P yang ada garis di atasnya pangkat ini proporsi sampel. Jadi kita perlu ketahui proporsi populasi ya, merupakan pertama adalah rata-rata nilai yang sama dengan proporsi populasi. Kemudian formula standar errornya, ini persamaannya. Kemudian distribusi sampel itu dapat kita asumsikan normal mengikuti distribusi populasi. Nah, semakin besar sampel, maka distribusinya akan mendekati normal ya. Nah, misalnya contohnya ya, ada 1000 mahasiswa di universitas yang berpartisipasi dalam survei kesehatan. Nah, siswanya dipilih secara acak, ditemukanlah 35% dari siswa yang memiliki masalah kesehatan. Nah, kita misalkan 40% dari mereka mengatakan mereka membutuhkan perawatan kesehatan. Maka kita harus temukan probabilitas dari mahasiswa tersebut. Jadi persamaannya ini ya, P sama dengan 0,40, P 0,35 ya, N-nya adalah 1000. Ini tadi dia 40%, 35% sama 1000 ya. Jadi dibuat 0,40, 0,35, sini 1000, masuk ke persamaannya. Kita masukin hasilnya dapat Z-nya adalah probabilitasnya 3,31. Jadi dapat kita simpulkan 35% siswa memiliki masalah kesehatan, peluang untuk mengambil 1000 sampel siswa dan mendapatkan kurang dari 40%, kita membutuhkan kanselornya sekitar 0,998 ya. Nah, demikian ya untuk materi kita yang ke-10 ya. Sampai sini ada yang mau kurang paham atau yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau sudah paham? Paham, Pak. Baik ya, kalau sudah paham, berarti kita dapat sudahi ya untuk materi yang ke-10. Nanti kita dapat lanjutkan kembali ke materi yang ke-11 ya. Baik, terima kasih semua ya atas waktunya. Selamat malam. Iya, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.